Coba deh. Saya pakai HP deh. Nggak jadi pakai laptop. Masih gaptek. Kawan-kawan pindah ya. Sorry tadi pakai laptop kayaknya volumenya nggak bagus. Nanti latihan lagi pakai laptopnya. Oke. Minta komentarnya yang sudah gabung, sudah jelas apa belum? Ini saya pakai HP ya. Ternyata memang kalau live-nya pakai komputer atau pakai laptop perlu settingan berbeda. Udah cukup belum suaranya ya? Jelas nggak? Volumenya gimana? Saya lihat dulu ya. Udah jelas ya? Oke, Umuri, selamat malam untuk kawan-kawan semua. Kusnen Yuda. Oke, udah jelas. Sorry tadi saya coba pakai komputer. Ternyata memang perlu ada settingan, jadi beberapa menit online langsung off, mati sendiri koneksinya. Komennya ya jelas ya. Kalau yang udah belum jelas, oke, sip, bagus, siap. Sudah 39 orang, nanti sebentar lagi kita mulai. Yang sudah gabung, jangan lupa ngopi. Kebetulan kalau saya sukanya kopi pahit, jadi agak irit ya. Agak irit. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu yang lain, nanti yang lain bisa tonton lagi ya siaran ulangnya. Nanti insya Allah saya download juga, saya masukkan ke YouTube. Jadi kalau yang nanti nyusul silahkan nonton di YouTube, jadi bisa diulang-ulang. Jadi pembahasan malam ini kita ngebahas seputar murai batu, tapi penjodohannya ya, ternakan penjodohannya. Nanti kawan-kawan yang masih mau bertanya silahkan ya, nanti di kolom komentar saya jawab satu-satu. Nah jadi tadi saya pagi posting di grup, ada banyak sekali pertanyaan ya. Saya juga nggak nyangka gitu kawan-kawan, ternyata masih banyak sekali kendala di penjodohan gitu ya. Sedangkan penjodohan ini adalah awalnya, justru ya, awalnya. Nah kawan-kawan pernah sering kita bahas dan akan kita ulang-ulang terus menerus untuk saling mengingatkan ya. Sebelum proses penjodohan itu kawan-kawan kan melalui proses yang namanya pemilihan indukan. Nah, proses pemilihan indukan ini yang sangat penting. Jadi bukan cuma kita cari burung yang ekornya panjang atau yang juara di lapangan, tapi kalau misalnya di ternaknya susah kan sama aja bohong kan ya. Kita ekor panjang 30 cm, harga sekian puluh juta, niat kita di ternak, tapi ternyata termasuk burung yang sulit dijodohkan. Dan ini banyak sekali saya temui ya, ya kawan-kawan kita di PMBM yang terjebak di situ gitu, Jadi beli ekor panjang mahal-mahal, ternyata burungnya trouble pada saat dijodohkan ya. Karena kalau burung yang lapangan itu hampir rata-rata sih enggak juga, hampir rata-rata 60-70% bisa. Hanya mungkin ada yang terlalu ganas gitu.
Tapi kalau yang ekor main ekor panjang atau yang lain-lain ini kawan-kawan harus perhatikan dari sisi kesehatan birahi dan lain-lain. Itu pengalamannya sih begitu. Nah, kenapa saya tekankan di awal untuk pemilihan indukan? Jadi gini kawan-kawan, ternak apapun termasuk murai batu, kita ternak ayam, ternak bebek, ternak kambing ya. Pemilihan indukan ini penting. Pemilihan indukan ini penting karena memilih indukan yang bisa diternak itu beda dengan memilih indukan yang kualitas untuk lomba atau misalnya yang ekornya panjang, itu beda. Nah, kawan-kawan sekarang harus bisa memilih bagaimana caranya memilih indukan yang bisa diternak gitu. Nah, ini penting. Nah, biasanya ciri-cirinya kalau pengalaman saya itu pertama, burung itu kalau jantan dia fight. Kalau jantan dia fight. Mudah kalau jantan. Tinggal dideketin dengan betina dia ngerayunya bagus gitu, nggak diem, jangan liatin betina melotot aja kan kayak mau nyerang atau misalnya nge-Batman gitu. Ya bisa sih, bisa kita akalin bisa. Tapi kan kita bukan fokus untuk ngakalin burung-burung susah gitu. Kita coba ternak yang sekiranya bisa diternak, mudah diternak gitu. Ya kalau kita punya kriteria pemilihan indukan burung-burung begitu, kalau saya pribadi justru masukkan burung-burung yang kayak begitu di akhir, nggak masuk kriteria saya. Mau dia juara nasional, kalau misalnya nge-Batman atau misalkan ngeliat betina itu begini, wah susah, nggak bisa. Kita pernah punya burung galak itu sampai 4 tahun, ngakalinnya sampai 4 tahun. 4 tahun baru bisa. Nah ini kan buang-buang waktu banget, kita coba gagal ya sudah tinggalin. Nanti sekian bulan lagi coba lagi, gagal lagi, sampai 4 tahun. Dan tujuan kita nggak tercapai gitu. Untuk mencapai produksi yang maksimal tuh nggak tercapai. Nah kegagalan kawan-kawan untuk milih indukan ini biasanya mengakibatkan ke tahap-tahap berikutnya. Susah penjodohan, selesai jodoh itu nanti susah bertelur, jong terus, setelah bertelur dibantai anaknya, dibantai dan seterusnya. Karena indukannya nggak sip gitu, nggak bagus. Nah, tahap pertama itu dulu kawan-kawan. Jadi kita harus pastikan kalau kita itu ternak untuk murai batu yang mudah dijodohkan. Jadi pemilihan indukan yang mudah dijodohkan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana ciri-cirinya? Pertama kalau jantan itu dia cenderung stabil, birahi itu cenderung stabil. Jadi dia birahinya enak. Kalau ngeliat betina itu dia mau ngerayu, dia nggak nge-Batman dan lain-lain. Nah kalau betina, kawan-kawan, kalau betina, saya sarankan jangan cari betina hutan. Kecuali kalau yang sudah mapan ya, betina hutan yang sudah mapan. Karena kalau betina hutan yang baru, kawan-kawan, yang masih gelabrakan, takut orang, itu sulit. Jadi dia birahi ini menentukan kenyamanan juga gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah ngerasa nggak nyaman, ya sulit gitu, dijodohkan tuh sulit. Apalagi kalau betinanya masih kayak pesawat tempur ya, wos, wah sulit itu. Udah termasuk sulit, lebih baik jangan kalau yang kayak gitu, jangan dijodohkan, dirawat dulu. Kalau kawan-kawan mau mempertahankannya dirawat dulu. Tapi kalau saya jujur yang kayak begitu kita apkir. Karena ya kita kan ternak ini kan kejar produksi. Nah betina jantan seperti itu. Jadi jantan yang birahinya stabil, cenderung jantan tuh kalau sehat stabil. Yang kedua betina. Nah betina ini beli di kawan-kawan peternak. Saran saya beli dengan kawan-kawan peternak yang perawatannya bagus. Jadi kawan-kawan peternak ini kita ngerawat dari trotol harus bagus ya. Jadi karena yang mau beli betina-betinaan itu kawan-kawan peternak juga gitu. Jadi betina yang bagus itu biasanya pertama di faktornya karena genetika. Makanya saya kalau betina-betina yang sulit dijodohkan saya nggak mau terusin. Kenapa? Karena nanti akan nurun ke anaknya. Gitu. Nah ini yang genetikanya bagus, artinya nelor tuh bagus dari mulai dia kawin sampai dia netes sampai ngeloloh itu bagus, punya gen yang bagus dulu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Sejak umur 0 hari, sejak diloloh sampai dewasa, nutrisinya tercukupi supaya perkembangan organnya bagus. Itu untuk betina ya. Perkembangan organ reproduksinya bagus. Artinya pemberian IF-nya bagus, pemberian vitamin, mineral itu tercukupi semua. Supaya organ ini berkembang dengan baik gitu maksudnya. Nah, yang ketiga, kalau kita ngerawat trotolan untuk betina untuk kita siapkan di ternak, itu ditempatkan di tempat yang jangan terlalu tinggi atau sendiri. Jadi dia nanti supaya terbiasa gitu ya, di tempat yang rame gitu, yang sering orang lewat, biasa aja yang sering kita lewat gitu. Supaya dia terbiasa. Intinya seperti itu. Jadi pada waktu kita jodohkan dia sudah mudah beradaptasi dengan lingkungan. Itu insya Allah model-model yang begitu dia lebih mudah dijodohkan. Nah kawan-kawan, saya tekankan lagi ya. Pertama, untuk proses penjodohan, sebelum melakukan proses penjodohan, pastikan pilih indukan yang bagus. Jangan sampai kawan-kawan karena pengen dapat yang murah, burung nge-Batman dibeli untuk diternak gitu. Atau misalnya burung cacat sakit gitu ya gitu diternak karena pengen murah gitu ya. Justru nanti berikutnya kos kita yang jadi gede. Sebulan, 2 bulan, setahun gak nganak-nganak, ngasih makan terus gitu. Akhirnya jadi masalah-masalah gitu. Nah itu ya, jadi kawan-kawan yang baru berternak, kalau misalnya dulu milih indukannya masih asal-asalan gitu, coba diperhatikan itu. Pemilihan indukan yang bagus. Yang pertama itu ya. Nah yang kedua kawan-kawan, kalau saya perhatikan pada saat proses penjodohan, kelemahan kita kedua adalah buru-buru menjodohkan, gitu. Buru-buru menjodohkan. Sebaiknya sebelum dilakukan penjodohan itu dilakukan dulu menaikkan birahi kedua indukan, khususnya yang betina. Kalau jantan biasanya kalau sudah sehat, gacor, asal ketemu betina ya dengan catatan jantan yang bagus tadi ya, biasanya dia langsung birahi, langsung ngerayu. Tapi betina, kawan-kawan betina. Nah, betina ini perlu kita perhatikan banget. Kita perlu perhatikan banget dari sisi, bukan cuma dari sisi umurnya, tapi kesiapan sistem reproduksinya. Jadi ada betina umur 8 bulan, 9 bulan bisa kita ternak ya. Lepas trotol bisa kita ternak. Kenapa? Karena mungkin perkembangan sistem reproduksinya bagus. Genetikanya bagus, sistem reproduksinya bagus. Gitu. Tapi untuk betina yang siapan ya, yang umur muda, jadi ada beberapa betina yang langsung bisa, gitu, langsung bisa. Ada betina yang sulit, Jadi kalau kawan-kawan ngelihat postingan ada umur betina 8 bulan, 9 bulan bisa diternak gitu ya, senior ternak burung, umur 8 bulan, 9 bisa. Itu kebetulan. Karena kebetulan pas kena yang enak. Pas kena betina yang bagus. Ya kalau kena betina yang pusing pasti pusing juga gitu. Senior pusing juga gitu. Buang anak, buang telur, nunjal sarang karena masih muda. Pengalamannya belum ada. Jadi ya jangan kawan-kawan ya itu mah jago gitu. 9 bulan udah ini ya kebetulan karena betinanya bagus. Jadi faktor yang pertama tadi yang saya bilang bahwa pemilihan indukan itu penting gitu. Pemilihan indukan itu penting. Saya pernah beli anakannya Pelormas ya. Pelormas punyanya Ji Nendra. Sekalian promosi. Itu paling pinter. Dikawin dengan jantan apa aja dia selalu nelor ngisi tapi telur 3, cuman 3. Digenjot bagaimanapun dia maksimal 3. Tapi dikawin dengan yang ini langsung ngisi, dikawin dengan ini langsung ngisi. Wah itu betina bagus. Itu terah Pelormas. Punya Jinendra saya pernah beli. Ya harganya lumayan. Dulu 3 tahun yang lalu saya beli berapa ya? 10 juta lah, 10 juta. Betinanya Pelormas. Itu betina bagus. Jadi kawan-kawan itu tadi ya. Sebelum melakukan penjodohan, kawan-kawan harus sudah siap dulu nih. Pertama milih indukan, yang kedua
pastikan keduanya birahi. Jantan birahi, betina birahi. Nah, bagaimana supaya betina birahi? Kawan-kawan siapkan betul dari trotol. Kalau misalnya rawat dari trotol. Tapi kalau langsung beli. Nah, ini cirinya betina yang tidak stres itu, kawan-kawan. Jadi pertama tuh betina itu nggak boleh gampang stres. Yang kayak pesawat tempur tuh nggak usah dibeli. Kawan-kawan cari aja betina yang dari ternakan. Kawan-kawan pergi ke ternakan kawan-kawan, temen, terus lihat-lihat betina siapannya. Coba dikasih makan yang banyak, kasih jangkrik, kasih kerotok, kasih cacing, gitu ya, kasih cacing, terus dipindah dari sini pindah ke sana, gelabrak, dia sampai sana tenang nggak, makan nggak? Kalau jangkriknya dimakan, cacingnya dimakan, kerotoknya dimakan, kalau ada hongkongnya dimakan, itu biasanya betina yang kayak gitu bagus. Jadi kita untuk ngegenjot birahinya gampang. Makannya enak gitu loh. Ketemu jangkrik habis, ketemu krotok habis, ketemu cacing habis. Wah, itu paling enak. Ketemu betina-betina yang kayak gitu. Nah, itu kawan-kawan pilih yang begitu. Terus dia kalau dipindah itu nggak gampang kagetan. Gerabak begitu ditaruh, sebentar dia udah tenang, ngeliat makanan dia makan segala macam. Nah, itu betina bagus. Saya sering coba beberapa kali beli betina dengan kawan-kawan yang model begitu gitu, nggak ada yang meleset, gitu ya. Jadi kawan-kawan harus lihat dulu ya ciri-ciri burung yang bagus kayak mana yang bisa diternak. Ya. Jadi ada yang burung juara harga sekian, nanti dulu lihat dulu bisa diternak enggak, itu penting. Tempel dulu dengan betina. Oh, kalau mau ngerayu, oke, nggak nabrak, nggak melotot, diem aja. Oh, itu payah itu. Gitu ya. Terus tahap yang tadi adalah supaya sebelum proses penjodohan dulu ya, kawan-kawan harus naikkan kedua birahinya. Jadi jangan ngawinin burung sebelum dua-duanya birahi. Kalau birahinya belum dapat, jangan. Kalau misalnya jantannya sudah mau ngawin, betinanya nggak mau ngawin, nanti jantannya kesel gitu. Jadi betinanya itu dideketin lari, itu lama-lama dipukul. Jadi dikejar, dipukul, karena lari gitu. Lari ya kayak kita lah, kalau ngedeketin cewek terus ditolak terus kan kesel juga gitu. Oh, itu bawaan lahirnya jantan gitu. Ya, kalau ditolak terus itu sakit. Jadi kawan-kawan harus pahami juga gitu. Jadi begitu jantan datang, betina ini harus birahi gitu, harus ngeleper gitu. Nah, kalau di Indobird Farm kita punya kandang-kandang kecil. Kawan-kawan bisa pakai kandang harian juga. Itu kita sebut dengan kandang pacu birahi, karena disitulah kandang itulah kita pacu birahinya. Kita full IF-nya, kita kasih vitamin, kita kasih glodok, kita kasih sarang gitu. Sampai dia menunjukkan ciri-ciri birahi. Misalnya unjal sarang, bahkan kadang-kadang ada yang sudah nelor di situ gitu. Nah, kalau sudah birahi seperti itu baru kita jodohkan. Jadi jangan jodohkan yang belum birahi ya kawan-kawan ya. Nanti masalahnya timbul lagi gitu. Begitu di dalam sudah kita jodohkan, betinanya belum birahi, kita ngegenjotnya susah. Ya bisa tapi agak susah gitu. Jika dibandingkan dengan yang sudah yang masih di luar. Kalau kita kasih makan banyak, dimakan dengan jantannya gitu. Kita kasih vitamin kadang-kadang dimakan dengan jantannya. Gitu. Jadi lebih enak di luar. Ada pertanyaan tadi bagaimana menaikkan birahi lepas trotol. Sama Jadi birahi ini timbul karena organ reproduksinya siap gitu. Jadi pertama kenapa burung bisa birahi, karena pertama secara sistem organ dia sudah siap. Artinya secara perkembangan organ bagus gitu ya. Ada kadang-kadang karena burung itu tidak dirawat dengan baik, umur sudah setahun lebih, tapi perkembangan sistem reproduksinya masih jelek. Akhirnya dia masih sulit birahi. Tapi ada yang umur 9 bulan sudah bisa birahi karena
perawatannya bagus gitu. Jadi perkembangan sistem reproduksinya bagus, jadi begitu kita genjot dia birahi. Jadi tergantung perawatan dan genetika tadi. Nah yang berikutnya gini, kalau misalnya kita punya apa namanya betinanya ini mau kita naikkan birahi, itu pertama cek dulu kesehatannya kawan-kawan, cek dulu kesehatannya. Ini burung ngelemak enggak, sehat enggak, itu cek dulu kalau kesehatannya. Jangan sampai kita udah mikir vitamin apa ya gitu. Kalau dia sakit percuma, sembuhin dulu. Kalau dia ngelemak, lemaknya beresin dulu gitu. Misalnya burung baru lepas, baru apa namanya baru beres mabung, masih gemuk gitu kan, ya jemur aja dulu sampai dengan dia dapat birahinya, rawat sampai dengan dapat birahinya, sampai dengan enak baru diternak gitu ya. Nah kalau misalnya faktor yang apa namanya untuk betina ya, untuk betina pertama tadi pilih betina yang nggak mudah stres gitu. Kalau misalnya stres kawan-kawan, dia mau makan banyak juga nggak akan birahi, percayalah. Cari burung jangan yang gampang stres, gelabrakan, kita datang gelabrakan, udahlah yang kayak gitu dirawat dulu atau diapkir aja sekalian gitu. Terus yang kedua, yang makannya banyak, jadi dikasih jangkrik mau, krotok mau, cacing mau, itu enak, itu genjot birahinya enak. Nah gimana cara ngegenjot birahi? Kalau di dalam kandang langsung aja kasih full IF, kasih vitamin seminggu 2 kali. Kalau misalnya dia sistem reproduksinya bagus, lingkungannya nyaman, cepat birahinya. Itu kalau di kandang. Tapi kalau di luar, di harian, itu kejar aja IF-nya, perawatan mandi, jemurnya, mandi sampai dengan itu ketemu nanti dia birahinya. Ketemu birahinya. Gitu ya. Kalau saya punya kandang pacu birahi, kawan-kawan boleh buat kandang pacu birahi atau kandang harian, itu yang bisa dikasih gelodok, dikasih sarang dan lain-lain. Nanti kalau betina itu sudah gacor atau misalnya sudah ngangkut sarang, nah itu sudah bisa dipakai. Tandanya betina itu sudah bisa birahi. Oke ya. Nanti saya jawab pertanyaannya, saya PM saya balas di sini aja ya. Saya balas di sini aja ya. Karena saya pikir tadi kalau pakai komputer lebih mudah gitu saya jawabnya. Cuma ini saya pakai HP lagi. Terus masuk ke proses penjodohan kawan-kawan. Proses penjodohan. Nah penjodohan tadi ya, jadi kita jodohkan dalam posisi birahi. Kalau misalnya proses penjodohan di awal, kawan-kawan tidak poligami, itu gampang gitu ya, gampang. Tinggalnya jantannya dimasukkan ke kurung kecil, betinanya dilepas, 2-3 hari setelah betinanya nyaman, jantannya bisa dilepas. Gitu, jantannya bisa dilepas. Nah kalau misalnya kawan-kawan kebetulan dapat burung yang bagus, jadi 1 hari 2 hari 1 hari si betina sudah kelihatan nyaman, jantan juga ngelihat betina lari-lari dikit nggak mukul, begitu dia punya anak, nah itu betinaannya simpen, itu terah betina bagus. Artinya disimpan itu kalau kita lihat dia dari mulai dijodohkan mudah sampai dengan dia punya anak, betinaannya simpen, itu aset banget gitu kawan-kawan, itu aset banget. Saya nggak ngomongin tentang kualitas. Kalau kualitas ya kita sama-sama punya kriteria sendiri ya. Ada yang main ekor panjang, yang paling panjang kualitasnya bagus gitu. Tapi saya nggak ngomongin itu. Saya ngomongin yang penting mudah diternak. Gitu. Kualitasnya adalah standarnya mudah diternak. Jadi kita punya standar gimana caranya burung mudah diternak. Bukan burung yang kualitas di lapangan menang gitu, atau ini bukan. Artinya kalau itu silahkan saja, kita punya kriteria masing-masing. Ada pertanyaan nih, Sopian.
Kalau burung sudah jodoh namun belum kawin, apa yang harus dilakukan? Burung kalau birahinya dapat dua-duanya, kalau sudah jodoh, mesti kawin. Harusnya kawin. Tapi kalau dia nggak ngawin, ini kan faktornya dua. Kalau nggak jantannya yang nggak mau ngawin, atau betinanya waktu diajak ngawin lari. Gitu. Tandanya ada salah satu di antara dua burung ini yang satu pasang ini yang birahinya nggak dapet. Gitu. Apa yang harus dilakukan ya genjot IF-nya, genjot IF, genjot vitamin. Gitu. Karena yang membuat burung tidak birahi juga itu salah satunya gini, kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi itu bisa juga. Jadi kalau misalnya IF itu kan sumber protein ya kawan-kawan ya. Ini kalau kita bicara nutrisi, IF itu sumber protein. Yang paling banyak di jangkrik, di kroto dan lain-lain ya, itu sumber protein. Protein yang paling banyak, bukan berarti unsur lain tidak ada. Terus yang kedua, protein ini begitu dimakan, itu dengan tubuh burung nggak langsung diserap darah kawan-kawan. Jadi dia harus diikat dulu dengan unsur lain. Nah unsur lainnya inilah yang namanya, yang biasanya terkandung dalam vitamin, gitu, mineral, mineral mikro, esensi, gitu ya, esensi dan seterusnya itu yang mengikat. Gitu. Misalnya gini, kawan-kawan ngasih kalsium CA. Begitu kalsium masuk, cangkang telur atau kalsium masuk, itu CA itu nggak langsung bisa dicerna darah, tidak bisa langsung diikat darah, menjadi nutrisi dalam darah. Dia harus diikat dengan unsur lain, fosfat, itu fosfat. Jadi ada CA, PO4 gitu. Jadi baru bisa diserap oleh darah. Nah nanti kawan-kawan, kalau misalnya om saya udah kasih IF, kasih ini nggak juga birahi, coba kasih vitamin deh atau mineral, vitamin mineral, kasih itu takutnya dari sisi nutrisi ya, masalahnya dari nutrisi. Tapi masalah lain juga bisa terjadi loh, misalnya kandang yang tidak nyaman gitu dan lain-lain, itu bisa terjadi. Tapi kalau misalnya dia udah kelihatan nyaman segala macam, IF udah digenjot masih nggak ini, ya, coba kasih vitamin. Gitu ya. Oke lanjut. Nanti kalau yang tanya nanti saya balas di komen masing-masing ya. Ini udah 122, Masya Allah, udah lama sekali ya saya nggak live. Jadi proses penjodohan tadi kalau sendiri-sendiri gampang. Kawan-kawan lepasin betinanya, jantannya masukin ke kandang kecil, tunggu beberapa hari setelah betinanya nyaman, gitu loh, tenang, baru jantannya dilepas. Nah bagaimana kalau poligami? Nah, kalau poligami ini betina dua-duanya dilepas kan? Dua-duanya dilepas bareng, jantannya baru ditaruh di kandang kecil. Supaya apa? Supaya betina ini dua-duanya itu penyesuaian di kandang itu bareng gitu loh. Jadi sama-sama kebingungan. Tapi kalau misalnya kawan-kawan kasih satu, terus setelah yang satu tadi mapan, kawan-kawan masukin satu lagi, nanti yang mapan ini bisa mukul yang baru masuk gitu. Jadi dia kan burung murai kan merasa teritorialnya terganggu kan kalau ada burung lain datang. Jadi biasanya ada burung-burung yang begitu betina satu udah masuk, nanti sekian lama kita masukin satu, yang satu sudah mapan ini diserang. Gitu. Ada beberapa betina yang bagus, yang nggak nyerang, tapi kita untuk menghindari hal tersebut, ya sudah dua-duanya dicemplungin. Dua-duanya dicemplungin, jantannya ditaruh di situ. Setelah penyesuaian 2-3 hari, 4 hari, 5 hari, nah silakan dilepas. Gitu ya. Itu kalau sistem poligami. Nah, tadi ada banyak pertanyaan ke saya. Nanyanya ini kalau misalnya betinanya yang ngejar jantan atau jantannya yang ngejar betina. Nah kawan-kawan, kalau misalnya jantan ngejar betina, itu biasanya betinanya yang belum birahi, ya. Jadi dinaikkan birahinya, perhatikan kesehatan, ya. Jadi faktornya tadi 100%
stres enggak, dengan lingkungan dia nyaman enggak. Yang kedua, makannya enak enggak gitu, makannya banyak enggak, sehat enggak gitu. Sehatnya dulu dicek sehatnya. Kalau sudah enggak stres, sehatnya bagus, udah nggak ada sakit, nggak ada lemak gitu, bagus, ya sudah, genjot nutrisi. Jadi IF-nya dikasih, vitaminnya dikasih, insya Allah naik, dia bira ini lama-lama naik. Karena posisinya tidak tergantung berapa waktunya ya, karena tergantung kondisi burung. Kalau misalnya kondisi burungnya bagus ya cepat gitu. Kalau kondisi burungnya kurang bagus atau ada stres sedikit ya mungkin dia agak lama. Nah ini udah saya jawab nih ya tadi ya, 2 betina. Ya mungkin penjodohan kurang lebih seperti itu. Nanti saya yang tanya-tanya saya jawab satu persatu ya. Saya agak sulit baca di sini. Ini masya Allah banyak banget lagi. Tapi alhamdulillah saya senang kawan-kawan kita bisa tatap muka. Mudah-mudahan, saya tadinya ada Zoom Premium, tapi ternyata cuman cukup 100 ya, 100. Tapi kalau yang live 120, saya rasa boleh nanti kita coba di Zoom. Ya, Zoom Premium saya punya, tapi maksimal cuma 100. Jadi kita bisa langsung tatap muka bareng-bareng gitu. Nih, Aris Farm dari Sidoarjo. Saya mau tanya, Murai semua aktif produksi, tapi tidak tahu kenapa sekarang. Oh, mana ini? Walah, udah hilang lagi. Inilah kalau live ini bingung. Saya mau tanya, kalau dari si penangkar dari telur sampai menetas si betina tadi, apakah bisa bagus untuk ditangkarkan sampai betina tadi loloh anakannya sendiri? Secara genetika bagus Om Aris Farm ya dari Sidoarjo. Secara genetika bagus, artinya dia bisa sudah diternak dari mulai penjodohan bagus sampai dengan menetas sampai dengan ngeloloh dia rapi. Kan betina itu aneh-aneh ya tingkahnya ya, kayak orang rumah lah, aneh-aneh lah. Jadi ada yang dijodohkan gampang, tapi nanti dia nyusun sarangnya jelek. Nyusun sarangnya bagus, tapi nelornya sembarangan. Ada yang nelornya bagus, tapi ngelolohnya dia males. Ada yang ngelolohnya bagus, gitu, tapi dia buang anak, banyak masalahnya. Nah, tapi kalau dari awal tadi bagus, dari mulai dijodohkan sampai dengan ngeloloh bagus, secara genetika sudah oke. Tinggal sekarang kita perbaiki dari sisi nutrisi. Jadi kita perbaiki dari mulai 0 hari tadi supaya sistem reproduksinya bagus. Gitu ya. Wiro Songo, mohon pencerahannya Murai semula aktif produksi, tapi tidak tahu kenapa sekarang terpantau kawin, tapi zong telur pun berkurang. Biasanya produksinya telur 4, tapi sekarang terpantau kawin, tapi telur 3 itu pun zong. Nah ini, saya sarankan cek kesehatan Biasanya model-model begini nih burungnya sakit deh. Biasanya ngelemak Kalau zongnya bening itu biasanya jantannya yang ngelemak. Karena tugas betina itu cuma nelor ya ya, Wiro Songo ya. Jadi tugas betina itu nelor. Kalau begitu sudah nelor itu tandanya tugas betinanya sudah oke. Nah tinggal jantannya. Nah jantannya
kalau dia zong terus, itu kemungkinannya dia kalau dia sakit, coba cek ngelemak atau tidak, atau dia kekurangan nutrisi, coba kasih vitamin Om. Tapi kalau kasus begini biasanya kan, ini ngelemak, biasanya masih ada lemak ya Om Wiro ya. Tapi kalau jumlah telurnya menurun, nah itu betinanya. Coba Om kasih lagi nutrisi yang bagus untuk betinanya juga ya. Kalau jantan dulu bagus, sekarang enggak. Feeling saya sih ini ngelemak deh kalau sakit. Ada nanya perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah itu inbreeding itu tergantung genetikanya. Kadang bagus ya bagus, kadang enggak. Jadi kadang-kadang kan kita kalau yang ya ini mungkin pemain genetika. Kalau saya nggak main ke sana. Karena dilakukan inbreeding terus, itu bisa timbul warna blorok, bisa timbul warna bahkan albino gitu, lain-lain gitu. Itu kan karena kalau terjadi perubahan genetika. Tapi bisa jadi cacat. Buktinya kalau burung-burung albino yang mata merah kan nggak kuat kena matahari. Jadi dia sebenarnya burung itu ada kelainan genetika. Bisa jadi memang terahnya albino, bisa jadi karena ada kelainan genetika tadi. Wiro Songo nih. Nanti bisa di ini ya Om ya. Jadi kawan-kawan kalau misalnya nanti ada kesulitan diternakan, boleh WA ke saya ya di 08777021822. Tapi ya mohon maaf kalau misalnya saya agak lambat ya, mungkin lagi kerja gitu ya. Tapi insya Allah selalu saya balas. Jadi kawan-kawan silakan WA ke saya kalau misalnya masih belum ada yang bisa saya jawab di ini ya pertanyaan, karena di laptop di HP ini agak susah. Nanti coba saya belajar lagi untuk live melalui komputer, jadi saya bisa lihat dengan jelas. Nikul Jamal, apa jantan harus gacor dulu? Salah satu cirinya itu Om. Tapi ya jangan heran, nanti ada beberapa jantan ya diam ngawin gitu. Ada juga. Burung saya satu tuh Mat Sohor tuh gitu. Jadi burung tuh diam aja, tatonya ada nelor tapi ngisi gitu, ada, tapi jarang. Biasanya jantan tuh ya kalau birahi ya pasti gacor. Di Indobird Farm kenapa nggak bikin kandang lebih banyak Om, biar seperti Geraha MBRK? Nggak Om. Sekitar 12 kandang itu udah lumayan lah, ada 50-60 ekor. Tapi insya Allah ke depan, karena kita baru beli tanah ya, kebetulan kami di Bekasi cukup lumayan ya. Di Cikarang tuh cukup lumayan, kita beli tanah habis 600 juta lebih. Jadi uangnya habis untuk beli tanah, belum bisa ngebangun. Tapi ya insya Allah 12 kandang juga sudah optimal sih. Sudah optimal. Jantan kecabut ekor tergantung Om. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau dapat jantan yang bandel gitu ya dia ngawin aja. Tapi kalau burung yang seperti itu lebih baik saya istirahatkan sih.
Dua beti Joni, dua beti di kandang kotak akur, sewaktu dilepas di kandang ternak sesekali suka saling kejar. Oh nggak apa-apa Om itu, nggak apa-apa. Masukinnya bareng ya Om, masukinnya bareng, nanti mereka sama-sama adaptasi. Kalau sesekali ngejar itu biasa, nggak masalah. Yang penting nggak saling ini. Oke, untuk kawan-kawan nanti yang nanya saya jawab satu persatu ya, pelan-pelan saya jawab satu-satu karena sangat banyak dan kekecilan gitu, kekecilan banget, saya nggak bisa nggak terlalu sulit bacanya. Saya rasa proses penjodohan kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kita simpulkan saja, pertama, sebelum kawan-kawan masuk ke dalam proses penjodohan, perhatikan pemilihan indukan yang bagus. Kandang juga cari yang buat yang nyaman ya kawan-kawan ya. Jadi jangan sampai kandang tuh kayak penjara Belanda gitu ya, ketutup semua gitu, depannya kebuka tapi dipasang hordeng juga ketutup, akhirnya bawahnya pengap gitu. Saya ini pernah perhatikan burung main di atas aja, kok main di atas aja gitu. Setelah kita perhatikan, oh ternyata di bawah itu pengap, panas. Nah sehingga waktu itu bawah itu kita jebol, kita kasih kasa-kasa gitu untuk ada udara keluar masuk, sehingga dari atas udara masuk, keluarnya dari bawah. Baru burung mau main di bawah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kan ngasih makanan di bawah, jadi kalau misalnya dia nggak betah di bawah, itu burung turun ke bawah ngambil makanan, karena panas dia naik ke atas. Nah akhirnya naik turun dia akhirnya jumlah yang dia makan jadi sedikit gitu. Jumlah yang dia makan jadi sedikit, sehingga birahinya jadi agak susah. Nah sehingga ini yang perlu kawan-kawan perhatikan. Jadi kalau misalkan kayaknya di bawah ini panas deh, coba dikasih untuk udara masuk. Bahkan kalau di Indomaret Farm atasnya ada untuk udara masuk, kita bantu dengan kipas dari atas, sehingga nanti udara itu turun ke bawah, dari bawah keluar dari bawah, supaya terjadi sirkulasi di kandang tetap nyaman. Jadi pemilihan indukan, yang kedua kandang. Nah di kandang juga nih, saya pernah pengalaman ke kawan PMBN juga, itu dia pakai baskom gitu. Pakai baskom supaya maksudnya jangkriknya nggak loncat gitu. Tapi baskom ini terlalu tinggi. Nah sehingga burung tuh waktu makan dia main celok di atas baskom, ngambil makannya susah gitu. Dia mau turun takut. Nah ini akhirnya burung itu jarang makan. Itu juga jadi nggak bisa menghambat birahi. Dengan saya kasih batu bata, saya taruh di bawah, di tengah-tengahnya saya kasih batu. Jadi begitu saya lihat, begitu dari batu dia naik ke atas batu, dia makan di atas batu, itu lebih mudah. Nah itu diperhatikan juga yang hal-hal yang seperti itu ya kawan-kawan. Terus lubang-lubang, jangan sampai ada predator bisa masuk gitu ya. Semut terus tikus itu kan badannya gede gitu, palanya kecil tuh, asal palanya masuk badannya, itu diperhatikan juga. Setelah pemilihan indukan yang baik, buat kandang yang baik, tidak perlu mahal tapi dia nyaman gitu, nyaman. Artinya sirkulasi udara bagus, terus tidak terlalu pengap, tidak terlalu dingin juga, ya tidak berisik dan lain-lain lah ya. Tentang kandang tuh dibuat senyaman mungkin. Terus yang berikutnya masuk ke dalam proses penjodohan. Nah pada waktu proses penjodohan, kawan-kawan pastikan kedua indukan dalam kondisi birahi gitu. Kalau ada yang salah satu indukan ini belum birahi, jangan dulu dijodohkan, naikin dulu birahinya, genjot dengan IF, rawat, mandi, jemur, embun gitu, supaya birahinya keluar kalau jantan ya. Kalau betina supaya dia langsung manggil-manggil gitu. Nah gimana cara ngelihat betina birahi ya untuk kawan-kawan yang baru?
Itu kalau saya kita punya kandang pacu birahi, kita masukkan ke dalam kandang, di dalamnya ada gelodok, di dalamnya ada tempat makan, itu ada tempat mandi, kita taruh sarang seperti kandang besar lah, tapi kita buat yang kecilnya ya sebesar kandang kotak lakbet cukup. Kalau kawan-kawan mau buat, atau di kandang-kandang nomor satu, kandang kotak nomor 1 itu udah luas banget itu. Pakai di situ dikasih gelodok dan lain-lain. Kalau betina itu nyaman ya nanti unjal sarang, bahkan kadang-kadang karena banyak betina kita yang kita siapkan banyak sudah nelor di situ gitu. Udah nelor di situ. Nah, itu udah bisa dijodohkan. Oke. Saya rasa cukup ya kawan-kawan. Sebenarnya saya ngelepas kangen aja ini, nggak lama nggak live. Nih Muhammad Amin Hadi, betinanya sudah nelor beberapa kali, jantannya cuma ngejar-ngejar aja nggak mau kawin. Nah ini Om Muhammad Amin Hadi ini karena jantannya ini milih jantannya gitu loh, milih jantannya yang sulit untuk diternak gitu. Jadi kalau jantan yang seperti ini biasanya jantan masih muda juga bisa jadi, jantannya terlalu galak juga bisa jadi. Bisa nggak diternak, diakalin, ya bisa-bisa aja gitu, bisa-bisa aja. Tapi habis nanti waktu kita gitu. Lebih kalau saya sarankan kawan-kawan yang pemula, apalagi pemula ya kawan-kawan yang baru ternak, nggak usah yang susah-susah gitu, nggak usah terlalu wow ngelihat para senior mengakali ternak yang indukannya susah gitu. Nggak usah terlalu kagetan gitu. Nggak usah dicontoh maksud saya. Nanti juga kita nemuin sendiri masalah-masalah itu, nemuin sendiri gitu. Tapi kalau kawan-kawan iya itu burung galak bisa dengan si A gitu. Kalau saya mah nggak tertarik, udahlah cari burung yang gampang aja gitu, gampang diternak, yang nggak galak, yang nggak nge-Batmanan gitu, yang mudah-mudah aja. Ya kalau misalnya kita jual kita kalah dikit nggak apa-apa, yang penting dapat yang kayak gitu. Secara hitungan itu kekejar gitu loh, kekejar. Kita dapat burung galak nih, harga murah, atau burung nge-Batman harga murah 3.000, 5.000. Kita dapat burung bagus harga 7.000, 8.000 atau 10.000 lah misalnya. Tapi kalau misalnya dia ternak itu ngakalinnya 6-7 bulan, ini diternak baru sebulan sudah nelor, ketutup juga gitu, kekejar juga gitu. Secara ekonomi kekejar. Jadi jangan cari yang susah-susah. Saran saya begitu. Saya kalau yang susah-susah juga ada beberapa indukan yang kita apkir gitu. Sampai bingung mau dijual. Kasihan gitu ke peternak lagi. Nggak dijual. Ngabisin makanan gitu. Gitu. Solihan Daniel, inbreeding masih memungkinkan bagus, tapi memungkinkan juga tidak bagus. Itu memungkinkan juga tidak bagus. Jadi ada resikonya. Tergantung kita sih ya Om. Kalau misalnya kita pengen coba-coba untuk mengutak-ngatik genetika supaya dia keluar yang bagus ya, artinya yang blorok atau misalnya yang albino dan lain-lain, hajar inbreeding terus kan gitu, dari anak ke bapak, anaknya lagi nanti coba ke bapaknya lagi, anak di ini ya mungkin aja kelainan genetika itu akan muncul gitu karena inbreeding. Tapi bisa jadi kelainan genetikanya negatif, misalnya cacat gitu, atau rapuh gitu. Atau misalnya matanya mudah katarak gitu. Jadi bisa saja, bisa hal yang positif harganya mahal maksud saya, bisa juga enggak. Gitu ya. Oke, kawan-kawan, sudah jam 9, nanti
Yang yang tanya-tanya di komentar saya jawab satu-satu ya, saya jawab satu-satu pelan-pelan, tapi insya Allah saya jawab semua. Abahnya Muhammad Amin, ini yang terakhir, sudah 2 kali nelur, zong terus, dulunya produksi, coba cek kesehatan ya cek kesehatan. Kalau zong tandanya yang dicek jantannya. Jadi kawan-kawan gitu ya, kalau zong bening yang dicek jantannya. Yang dicek jantannya. Ngawinnya itu ada yang nggak bener gitu loh, bisa jadi ngelemak dan lain-lain. Oke. Fajar bangun, apakah indukan jantan ngelowo dan jinak bisa cepat dijodohkan? Nah, kalau saya nggak mau kalau saya nggak mau ngejodohinnya. Bisa, kalau bisa nggak bisa gitu. Gimana caranya? Dimandiin, kalau masih juga galak coba diisolasi ban. Ada satu burung kita bagus, mewah, sampai 4 tahun tadi ya saya cerita, 4 tahun kita ternak, baru kemarin, baru kurang lebih dapat, baru tahun 2021 ini bisa gitu. Ya itu tadi galak banget gitu. Jadi sampai kita solasi ban. Karena saya penasaran pengen dapat anaknya. Tapi kalau saran saya yang gitu nggak worth it banget deh. Nggak masuk hitungan ekonominya, nggak masuk. Janganlah. Oke, demikian ya ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Insya Allah nanti yang tanya-tanya saya jawab. Terima kasih kawan-kawan yang sudah gabung di PMBN. Kalau misalnya nanti ada yang mau kawan-kawan mau pesen ring PMBN, hubungin Afri ya, Afri. Karena beberapa kali konsumen tanya ke saya, khususnya yang Padang itu saya nggak tahu. Mereka cari di Sahabat Kicau, ada siapa gitu ya di Padang. Pembeli ke Padang yang ini katanya stok kosong. Saya sudah coba, kita punya tim digital marketing, kawan-kawan itu sudah mengerahkan untuk pemasaran di Sahabat Kicau. Jadi kawan-kawan yang sudah pesen ring itu silahkan upload jualannya di situ, trotolan. Karena yang ngerjain ini tim digital marketing, kawan-kawan. Tim digital marketing kita ini gila-gilaan gitu. Sehari itu bisa 100 sampai 200 postingan dia buat di Facebook, di YouTube, di Google. Jadi tersebar gitu. Sahabat Kicau ini tersebar. Nah, itu nanti kawan-kawan upload di situ gitu ya. Nah, gimana caranya nanti silakan hubungin Afri ya. Oke, mungkin itu dari saya kawan-kawan ya. Nanti insya Allah saya coba agendakan minimal sebulan 2 kali. Mudah-mudahan bisa setiap minggu kita silaturahim live lagi gitu, karena saya lama nggak live ini agak sedih gitu ya. Dulu ada sahabat kita, admin juga, Bustominya, Tommy yang biasanya bareng saya live, beliau sudah nggak ada lagi ya, sudah mendahului kita. Jadi saya ini kalau live agak sedih juga, gitu, teringat beliau. Demikian kawan-kawan, lebih kurang saya mohon maaf. Nanti kita ketemu, mudah-mudahan minggu depan saya live lagi, kita bahas topik yang berikutnya atau masih seputar penjodohan, nanti kita polling lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.